Para tentara berlari dan menembaki pesawat tersebut. Ternyata tembakan itu mengenai kaca pesawat hingga retak. Mertens berteriak untuk segera berhenti dan... Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih, kita kembali kepada series Into the Night. Karena Mimin yakin series ini layak untuk kita lanjutin bareng-bareng. Kita kan baru bahas nih 2 episode. Dan kita lanjutkan episode berikutnya. Setelah seri 1 ini tersingkirkan oleh dominasi Prison Break, Mimin harap kalian masih memiliki antusias yang sama seperti kita membahas series ini untuk pertama kalinya. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Matthew yang tertangkap basah sedang berselingkuh dengan seorang wanita, yaitu salah satu pramugari tempat di mana ia bekerja. Istrinya yang baru saja selesai berbelanja langsung merasa tak karuan. Ia pun akhirnya beralasan lupa untuk membawa telur, dan akhirnya ia pergi lalu menyuruh Matthew untuk segera bersiap-siap dan menyiapkan meja. Oke, kembali ke masa sekarang di pesawat. Permasalahan kali ini adalah kaca pesawat yang tertembak oleh sekumpulan tentara gadungan yang berusaha membunuh mereka. Lalu Matthew meminta Jacob untuk memeriksanya dari luar, dan ia meminta Matthew untuk menunjukkan caranya. Keanehan terjadi di sini, di mana Ayas yang sedang memberikan jeruk pada si anak yang bernama Dominic. Ketika Dominic memakan jeruk tersebut, ia merasa kalau rasa jeruknya seperti kapur. Ayas mencoba memastikan hal tersebut dengan cara mencicipinya. Dan benar, ia juga merasakan hal yang sama seperti Dominic. Lalu ia pun menyuruh Dominic untuk tak memakannya dan ia akan mencarikan makanan lain. Namun tiba-tiba sang ibu yang bernama Zara mendekati Ayas dan berkata agar ia tak mengganggu dan mendekati dirinya dan anaknya Dominic. Ayas yang tak tahu apa-apa akhirnya mengalah dan meminta maaf. Setelah menunjukkan cara memeriksa kaca pada Jacob, Matthew pun meminta Mertens untuk mengawasi kaca tersebut. Tetapi Mertens menolak karena ia takut tersedot. Namun Matthew berhasil meyakinkan dengan menjelaskan jika ada jendela kaca cembung di depan lapisan plastik. Dan ia bisa memastikan jika Mertens akan aman. Tetapi tiba-tiba Terenzio menginginkan sesuatu harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama. Padahal Matthew memiliki hak untuk mengatur para penumpang. Akhirnya terjadi cekcok di antara mereka. Tetapi itu tak berlangsung lama, karena Hortz yang sedang berada di ruang kendali radio memberitahu mereka jika ada pesawat lain di radio. Dengan cepat Matthew berkomunikasi dengan pesawat tersebut. Dan pesawat itu menyebutkan sebuah nama Marsper. Hortz menjelaskan jika itu adalah fasilitas bawah air yang meniru tekanan pada misi luar angkasa. Mereka berkata jika mereka tahu itu dari internet. Mereka pun menjelaskan apa yang Hortz telah jelaskan. Lalu mereka bertanya apakah ia akan ikut bersama mereka ke HNL. Lalu scene berpindah Sylvie yang mendengarkan keributan di kabin. Ternyata itu adalah ulah Terenzio dan Mertens yang melarang penumpang untuk makan jika tak turuti perintahnya. Lalu Terenzio membela diri jika ia ingin ada aturan. Kemudian ia menjelaskan aturan miliknya yaitu 1. Jika gagal ke Hawaii mereka putuskan bersama tujuan berikutnya. 2. Mereka bagi rata semuanya, makanan, minuman, dan selimut. Dan yang terakhir, tak ada yang diusir dari pesawat tanpa pengambilan suara. Mendengar hal itu, Ayas menduga jika Terenzio takut akan diusir. Dan perkataan Ayas membuat Terenzio emosi. Tetapi tiba-tiba Matthew memanggil Sylvie untuk segera pergi ke kokpit. Sementara mereka ditangani oleh yang lain. Ketika Sylvie sudah berada di kokpit, Matthew memberitahu jika ada yang tak beres dengan pesawat ini setelah sensor menyala tak sesuai. Kemudian Matthew menjelaskan kedua peringatan tersebut bisa saja berhubungan dengan roda pesawat. Ia menduga jika ada seseorang berada di sana. Dan mungkin saja itu adalah tentara yang memaksa masuk dirinya ketika mereka lepas landas. Lalu Matthew memberitahu informasi tersebut pada seluruh penumpang jika salah satu tentara memanjat ke roda saat lepas landas. Dan jika hal itu dibiarkan, maka mereka akan mengalami masalah. Para penumpang menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Matthew menyuruh mereka untuk tetap pada kursinya dan memakai sabuk pengaman, karena mereka akan terbang lebih tinggi untuk membuat tentara tersebut pingsan. Jacob menjelaskan pada Matthew jika tentara tersebut merusak saluran hidrolik, maka mereka akan kehilangan 2 sistem penting. Kemudian Matthew menceritakan kejadian di mana ada penumpang gelap yang berangkat ke Boston selama 9 jam. Ia pingsan karena tak mendapat oksigen hingga akhirnya ia berhasil selamat setelah keluar dan berenang hingga ke teluk. Pada saat pesawat berada di ketinggian yang lebih tinggi, tiba-tiba masalah kembali terjadi, di mana
kaca pesawat yang tertembak pecah akibat tekanan udara. Dan hal itu membuat pesawat bermasalah karena udara menyedot apa yang berada di dalam. Semua penumpang merasa panik dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya Jacob melakukan sesuatu, yaitu dengan menutup kaca yang berlubang dengan menggunakan refleks. Setelah masalah itu selesai, masalah yang baru kembali muncul, yaitu selang oksigen milik Dominic tersedot keluar, dan mereka tak memiliki cadangannya. Akhirnya sifat heroik Ayas keluar, di mana ia meminta plester dan ia mencoba membuat selang baru menggunakan selang oksigen darurat yang dimiliki pesawat. Lalu setelah membuat selang darurat, ia memasangkannya pada Dominic, hingga ia bisa kembali bernafas dengan normal. Masalah kembali muncul ketika tentara yang menyelundup memanfaatkan panas agar ia bisa bertahan hidup. Akhirnya Matthew meminta izin pada Terenzio untuk menggunakan obor las dan senjata miliknya agar mereka bisa mengeluarkan tentara tersebut. Tetapi Terenzio bersikeras untuk mempertahankan aturannya. Ia ingin obor las tetap untuk ia pegang hingga keadaan berubah. Namun untungnya ia berhasil luluh setelah dirinya diizinkan untuk ikut mengeluarkan tentara tersebut bersama Ayas dan Jacob. Lalu misi pengeluaran pun berjalan, di mana Jacob mengelas bagian bawah kabin agar mereka bisa mencapai tempat di mana tentara tersebut berada. Kemudian Laura menghampiri Matthew, di mana ia meminta waktu berdua dengannya pada Sylvie untuk berbicara. Sylvie pun mempersilahkan mereka berdua berbicara, sementara dirinya pergi keluar untuk mengambil minuman. Ketika mereka sudah berdua, Laura meminta pada Matthew untuk merendahkan pesawat mereka, karena ia memikirkan keselamatan Dominic. Tetapi hal itu ditolak oleh Matthew, karena rendah berarti lambat. Ia ingin menghemat bahan bakar pesawat mereka karena mereka harus terus terbang. Lalu Laura membandingkan bagaimana jika Matthew memiliki anak. Sayangnya Laura salah memilih orang. Matthew justru menjawab jika ia tak mempunyai anak karena istrinya yang sudah terlalu berumur untuk memiliki seorang anak. Tetapi Laura langsung membahas tentang pramugari yang mereka tinggalkan mengirim pesan pada Ines, yang berisi jika Matthew bukanlah pria terhormat. Lalu ia pun pergi meninggalkan Matthew. Namun sebelum ia pergi, Matthew menyanggupi permintaan Laura jika ia akan menerbangkan pesawat lebih rendah. Ketika Jacob selesai mengelas dan ia sudah berada di tempat tentara, Terenzio lantas menodongkan senjatanya. Tetapi tiba-tiba tentara tersebut menarik senjata miliknya dan menggigit jari milik Terenzio. Dan dengan sangat terpaksa Ayas harus menembak tentara itu. Mereka pun kembali ke atas dan Ayas memutuskan jika merekalah yang menembaknya, bukan dirinya saja. Setelah kembali ke atas, Ayas ditodongkan beberapa pertanyaan. Ayas lalu menjawab jika ia dengan terpaksa harus menembaknya. Tetapi Laura berkata tentang kejadian di mana ia membelah perut orang Turki yang ia kubur untuk mengambil sesuatu, karena mereka memiliki saksi yaitu Omar. Ayas mencoba menjelaskan tentang hal itu. Ia berkata jika orang tersebut dibayar olehnya untuk menyelundupkan berlian di dalam perutnya. Tetapi sayangnya orang itu tak mematuhi prosedur keamanan hingga ia terbunuh. Namun Mertens tak percaya akan hal itu. Ia justru membuat keputusan bersama di mana ia menginginkan Ayas untuk ditahan dan tak dibiarkan berada di kabin. Semua orang pun setuju dengan keputusan Mertens dan Ayas akhirnya ditahan di bawah kabin di mana ia harus diborgol. Lalu Ayas berkata, "Kau akan menyesal kawan," pada Mertens yang langsung menutup akses masuk bersama. Nah guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Ditunggu aja episode selanjutnya. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup, dan salam untuk keluarga di rumah.